Selamat datang di Bukan Seorang Stoik Podcast. Podcast ini adalah podcast mingguan yang berisi pengalaman saya mempraktekkan filosofi stoik. Bukan hanya itu, saya juga akan membagikan kata-kata bijak dari semua buku yang pernah saya pelajari. Dan tentu saja buku tersebut ditulis oleh semua filsuf stoik yang pernah ada. Kalau kamu suka dengan podcast ini, jangan lupa follow podcast ini supaya tidak ketinggalan setiap episode barunya. Dan jangan lupa follow Instagram saya di @bukanseorangstoik. Saya Heru Herlambang, selamat mendengarkan episode kali ini. Episode kelima dari Jurnal Suara di Bukan Seorang Stoik Podcast. Ya, minggu ini adalah minggu yang cukup tenang ya bagi saya sendiri gitu. Tentunya masih banyak unexpected event, terutama ya di dalam pekerjaan gitu ya. Dari tamu, dari teman kerja, dari sekitar pekerjaan lah pokoknya ya. Dan dari keluarga pun ada, cuman mungkin nanti saya ceritain ya. Saya baru nonton videonya 1%. Ya tentang stoikisme atau tentang buruknya stoikisme gitu ya. Saya setuju dengan pendapatnya dia bahwa filsafat itu bukan untuk semua orang gitu ya. Satu filsafat itu bukan untuk semua orang. Begitu juga agama, satu agama itu bukan untuk semua orang. Makanya ada yang lahirnya Islam pindah ke Kristen, lahirnya Kristen pindah ke Islam gitu. Tapi setelah 2 bulan saya mempraktekkan stoikisme gitu ya, sebenarnya kalau kita belajar dan mempraktekannya gitu ya, bukan cuma membaca quote lalu kita bilang ke orang-orang bahwa kita adalah seorang stoik gitu ya, itu kita akan mendapat banyak benefit gitu. Terutama untuk menembus rintangan sehari-hari gitu ya, rintangan kehidupan kita gitu. Karena banyak sekali rintangan yang kita sebenarnya bisa lewati, cuman pikiran kita bilang rintangan itu susah gitu. Makanya stoicism ini kan fokusnya ke hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran sebenarnya. Cuman kan banyak orang yang mikir bahwa stoicism ini tidak mempunyai emosi gitu ya. Tidak boleh merasakan kesedihan, tidak boleh merasakan emosi marah, tidak boleh merasakan bahagia gitu. Bukan seperti itu, tapi kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengontrol semua emosi itu gitu ya. Seperti saya kan berangkat dari emosi negatif yang berlebihan seperti amarah gitu ya. Makanya saya berusaha sebisa mungkin untuk mengontrol pikiran saya gitu, dan stoicisme ini memberikan contoh dan memberikan banyak meditasi di dalam bentuk buku dan quotes untuk membantu saya menghilangkan emosi-emosi itu gitu. Dan kebahagiaan yang diajarkan dalam stoicisme itu ya kebahagiaan atas diri kita gitu, bukan kebahagiaan atas apa yang ada di luar pikiran kita gitu, seperti manusia, seperti materi, karir, pekerjaan, ataupun apalah itu yang sifatnya dunia gitu ya. Yang saya tahu gitu ya, ketika kita bahagia akan sesuatu di luar pikiran kita, kita akan merasakan
adiksi kepada kebahagiaan itu. Ketika kita merasakan adiksi kepada kebahagiaan itu, lalu kita tidak mendapatkan kebahagiaan itu lagi, kita akan merasa cemas dan sedih dan marah gitu. Dan itu kan sebenarnya tidak baik gitu. Makanya stoicisme ini mengajarkan untuk tidak peduli akan kebahagiaan yang semu gitu ya. Kayak materi, kita tidak perlu mengejarnya mati-matian gitu sampai mengorbankan keluarga, mengorbankan virtue yang stoicisme kenal gitu ya. Kayak kita kerja boleh kerja, cuman kerja dengan etika yang ada gitu. Tidak boleh sikut-sikutan, tidak boleh bermain politik yang berlebihan begitu ya. Dan banyak sekali kegunaan stoicisme ini sebenarnya dalam kehidupan milenial seperti ini gitu ya. Contohnya bagi saya sendiri itu ya melihat dunia itu dengan secara jelas gitu ya. Karena saya merasa ketika saya kehilangan sesuatu, saya tuh merasa bertanya kenapa gitu, why? Kenapa saya kehilangan apa yang telah saya dapatkan gitu. Dan jawaban di stoicisme ini kan yaitu memang seharusnya terjadi, bukan salah siapa-siapa, dan itu memang seharusnya terjadi gitu ya, bukan salah kita, bukan salah manusia, bukan salah Tuhan gitu. Karena itu ya memang harus sudah terjadi saja gitu. Dan kita tidak perlu memikirkan alasannya gitu ya. Ya kita mungkin boleh bersedih ketika kehilangan seseorang, ketika kehilangan pekerjaan. Cuman stoicisme itu mengajarkan untuk tidak bersedih secara terus-menerus gitu. Meratapi kehidupan kita gitu. Karena show must go on gitu ya. Masih ada hari esok gitu yang harus kita hadapi. Tidak boleh tiba-tiba berhenti di sini karena kamu kehilangan sesuatu atau merasa sedih atas apa yang kamu raih lalu tiba-tiba hilang gitu. Sebenarnya konsepnya seperti itu gitu. Makanya saya senang sekali gitu ya mempelajari dan mempraktekkan stoicisme ini karena saya merasa hidup gitu. Ketika saya mempelajari stoicisme ini, saya merasa hidup, saya merasa hidup saya lebih berguna dan lebih bermanfaat gitu. Dan terutama kan filosofi itu di dunia ini kayaknya nggak ada yang murni ya, semuanya adalah hasil resapan dari filosofi sebelumnya. Begitu juga Zeno gitu. Zeno kan penemu stoik itu belajar dari Krates gitu. Krates itu kan bukan seorang stoik, dia itu adalah seorang sinik gitu ya, seorang sinik. Dan kenapa si Zeno ini dipanggil sebagai guru stoik itu karena ya simpelnya sih karena dia mengajarkan ajarannya yang dia dapat dari si Sainik dari siapa ini? Dari kok jadi lupa ya. Dari gurunya itu kan dari Kleantes. Dari Kleantes itu kan dia ini apa namanya? Bukan dari Kleantes, dari Krates. Dari Krates itu karena dia mengajarkan ajaran dari Kleantes itu di teras gitu, di teras yang terbuka yang bisa didatangi oleh siapa saja gitu. Dan kita harus lihat konteksnya. Zaman dulu kan stoik lahir karena banyak orang yang merasa insecure gitu kan.
sama kayak hari ini gitu, banyak orang insecure. Dan dalam stoik kan percaya adanya repeatedness gitu. Dunia ini berputar di situ-situ saja gitu. Eranya berbeda tapi manusianya itu ya sama-sama aja di situ-situ aja gitu. Mungkin ada nanti milenial yang punya ajaran filosofi baru irisan dari stoik, yaitu sah-sah aja gitu. Cuman kita harus ngelihat konteksnya itu stoik dilahirkan karena apa gitu ya. Zeno sendiri itu dia kehilangan segala sesuatunya gitu. Makanya dia jadi seorang filsuf. Makanya dia belajar bagaimana sih cara menerima kehilangan tersebut gitu kan. Bukan karena dia tidak peduli atas orang-orang di sekitar dia gitu. Cuman dia mau belajar untuk menerima kehilangan tersebut. Dia kan adalah seorang, Zeno itu kan adalah seorang pengusaha yang cukup hebat gitu. Bukan cuma dia tapi keluarganya. Makanya ketika dia kehilangan, dia merasa bertanya gitu, hidup ini ngapain lagi gitu ya, saya udah kehilangan segala sesuatunya. Sehingga dia datang ke Yunani gitu, terus datang ke toko buku, nemu buku, terus nanya kalau saya pengen belajar filosofi di mana. Nah, kebetulan pada saat itu ada Krates di situ. Penjaga toko bukunya tuh ada Krates, katanya lagi jalan-jalan. Dan Zeno itu dulu pas pertama bilang ke Krates dia pengen belajar filsafat, Krates menyuruh si Zeno ini membawa lentil, segentong lentil keliling kota gitu. Kenapa lentil? Karena lentil ini dulu ibaratnya itu adalah makanan yang bukan untuk kelas menengah ke atas lah. Itu makanan untuk budak-budak yang ya budak gitu, makanan untuk budak. Makanya ketika orang melihat seseorang membawa si lentil ini, mereka akan mengira bahwa dia adalah seorang budak, seorang miskin gitu yang membawa lentil gitu. Dan itu adalah sebuah tamparan sosial bagi orang-orang zaman dulu gitu. Sebuah bisa membuat diri merasa malu gitu. Makanya si Krates itu menyuruh Zeno bawa lentil keliling kota. Dan pada akhirnya Zeno merasakan ya fine-fine aja gitu. Ternyata material itu tidak ada artinya sama sekali buat dirinya gitu. Maksudnya ya dia bisa menerima kehilangan dia gitu, untuk menjadi seorang yang tidak punya apa-apa gitu. Dan istilahnya kalau zaman sekarang itu berdamai gitu ya, berdamai dengan keadaan gitu ya. Sama-sama aja sebenarnya, istilahnya tuh yang beda doang gitu. Makanya di stoicisme ini diseimbangkan dengan harusnya kita mengerjakan 4 virtues tadi itu ya, yang pernah saya bilang, wisdom, justice, temperance, and courage gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu ya harus berdasarkan itu gitu. Misalkan kita seorang filsuf, kita seorang stoik, ketika kita mendengar teman yang kehilangan, ya bukan berarti kita bodoh amat gitu ya. Kita harus merasakan juga apa yang dia rasakan kan. Harus justice gitu, harus merasakan keadilan gitu. Kita harus adil dengan apa yang dia rasakan. Makanya kita harus mengucapkan bela sungkawa, membantu apa yang bisa dibantu gitu kan.
Tetapi ketika kita melihat teman kita marah dan misalkan berantem gitu di tengah jalan, tapi kita juga kita tidak boleh ikut kepada kemarahan itu. Kita harus melakukan temperance tadi gitu, menahan diri, karena emosi amarah itu treatnya beda dengan emosi kesedihan gitu. Lalu dalam stoik juga dibutuhkan courage ya, dibutuhkan keberanian gitu. Keberanian atas apa ya? Keberanian atas menerima keadaan, menerima takdir gitu. Salah satunya itu. Ketika kita tidak bisa menerima takdir, ya kita kalah dalam hidup. Dan courage juga, keberanian juga bisa diartikan berani untuk memulai sesuatu gitu ya. Ketika saya belajar stoicisme, ya harus berani untuk memulai apa yang diajarkan gitu. Ketika yang diajarkan itu tidak membawa kepuasan atau kebahagiaan, ya sudah, tinggalkan gitu. Tapi yang saya rasakan itu berbeda ya. Yang saya rasakan, saya merasa lebih damai gitu, merasa lebih tenang, merasa lebih bisa berbuat apa yang terbaik gitu. Dan wisdom gitu, wisdom ini bukan wisdom untuk orang lain sebenarnya, wisdom untuk diri kita sendiri gitu. Kita belajar filosofi gitu, belajar filosofi bukan untuk orang lain ya, untuk diri kita sendiri gitu, untuk mengingatkan bahwa hal ini tuh buruk, hal ini tuh jelek untuk dilakukan, hal ini tuh baik untuk dilakukan, kamu harus berani untuk melakukan ini gitu. Jadi wisdom ini bukan untuk mengajarkan semua orang gitu, bukan. Dan kalau kamu baca meditationnya Marcus Aurelius ya, Marcus Aurelius itu menulis buku bukan untuk orang lain, bukan, untuk dirinya sendiri. Makanya kenapa saya suka filosofi ini gitu ya. Karena filosofi ini tuh bukan untuk orang lain, bukan. Kita tuh belajar bukan untuk mengajarkan orang lain, bukan untuk ngejudge orang lain, bukan untuk memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri kita sendiri. Itu yang saya suka dari stoicisme gitu. Setelah 2 bulan saya mempraktekkan ya, saya bukan hanya mempelajari, membaca kata-kata manis dari filsuf stoik gitu, tapi saya juga mempraktekannya gitu. Bayangkan seorang kaisar seperti Marcus Aurelius ya, kalau dia tidak menemukan buku yang ditulis oleh Epictetus, dia tidak akan menjadi kaisar yang seperti kita kenal sekarang gitu. Marcus Aurelius itu bukan keturunan kaisar, dia itu anak adopsi dari Hadrian ya. Hadrian itu tidak memiliki anak, lalu dia mengadopsi Marcus Aurelius dengan saudara tiri yang lainnya gitu, saya lupa namanya siapa. Cuman ketika Hadrian siap untuk turun dari jabatannya, Marcus Aurelius itu masih muda sekali, umur 16 tahun. Makanya Hadrian berpikir bahwa Marcus Aurelius belum siap karena umurnya gitu ya. Makanya ketika Hadrian siap turun dari kekaisarannya, dia mengadopsi Antonius, kalau nggak salah ya, Antonius Pius kalau nggak salah, yang berumur 50 tahun dengan harapan Antonius tidak akan menjabat terlalu lama gitu karena dia sudah tua. Tapi ternyata dia menjabat selama 20 tahun menjadi kaisar, dan Marcus Aurelius ya
istilahnya 20 tahun menunggu apa yang dijanjikan oleh Hadrian. Kalau misalkan dia tidak bisa menerima takdir gitu, dia tidak akan menjadi kaisar karena dia tidak akan sabar gitu. Mungkin dia menjadi kaisar yang jahat mungkin dengan membunuh Antonius. Tapi dia sudah menemukan stoicism ini dari umur 16 dan dia belajar dan dia mempraktekkan dan dia menerima takdir yang sudah digariskan bahwa dia harus menunggu selama 20 tahun untuk menjadi kaisar gitu. Sehingga ketika dia menjadi kaisar, dia itu sudah siap gitu ya. Dia itu sudah siap dan sudah matang. Kayak gitu. Dan ketika dia menjabat menjadi kaisar, tidak mudah. Jalannya itu tidak mudah sama sekali gitu. Pertama, dia menjabat di tengah-tengah pandemi bertahun-tahun gitu ya. Bertahun-tahun. Bayangkan zaman dulu itu belum ada ambulan, belum ada rumah sakit, belum ada suster, belum ada dokter yang mumpuni kayak sekarang, belum ada obat. Ada namanya pandemi Antonian ya, sama kayak Antonius Pius gitu ya. Karena pandeminya dimulai pada saat dia menjabat gitu. Jadi zaman itu tuh belum ada rumah sakit, belum ada segala macam untuk mengobati orang, dan orang itu mati beratus-ratus, beribu-ribu di pinggir jalan, di rumah, di tengah jalan, di mana-mana karena pandemi itu. Bayangkan. Seorang kaisar melihat rakyatnya mati bergeletakan di jalan. Kalau dia tidak bisa mengelola pikirannya dengan baik, mungkin dia sudah frustasi gitu. Dan masalahnya itu bukan itu saja, dia harus menghadapi senat yang licik, yang kotor, yang korup gitu ya. Lalu dia harus mempertahankan bordernya dari Jermania gitu. Lalu dia itu, Marcus Aurelius itu memiliki anak sebanyak 12 dari satu istri. Dan yang bisa yang bertahan hidup itu cuma 2 kalau nggak salah ya. Commodus sama adiknya yang cewek. Adiknya cewek itu nggak tahu, bukan anaknya dia atau anak istrinya, saya lupa. Pokoknya yang saya tahu itu ada 2, Commodus sama adiknya 1 cewek. Dari 12 anak, bayangin, dari 12 anak yang bertahan hidup sampai tumbuh menjadi dewasa itu cuma 2. Alasannya sebenarnya banyak yang kurang tahu, tapi kayaknya karena si pandemi itu gitu, karena penyakit itu. Dan bukan cuma itu, dia itu memiliki anak namanya Commodus. Commodus itu tidak baik sama sekali gitu, belum siap sama sekali untuk meneruskan jabatannya jabatannya Marcus Aurelius gitu. Commodus itu anaknya manja, anaknya pokoknya terbayang lah anak yang nggak baik gitulah, begajulan, suka main cewek, banyak tidurnya bangunnya siang gitu. Bahkan orang-orang stoik modern ya, thinker modern gitu, ahli-ahli stoik sekarang masih berpikir kenapa kaisar sekelas Marcus Aurelius tidak bisa mengajarkan anaknya menjadi seperti dia gitu. Teorinya mungkin banyak ya, tapi
teori saya ini mungkin ya, teori pribadi ya. Teori saya itu mungkin karena si Marcus Aurelius itu sudah banyak kehilangan anaknya karena penyakit. Makanya si Commodus ini dimanjakan sedemikian rupa sehingga hasilnya ya jadi anak manja gitu loh. Bayangkan sekelas Marcus Aurelius, dia itu menjadi 5 good emperor ini karena stoik gitu loh. Epictetus bertahan hidup sehingga menjadi budak yang bebas itu karena stoik. Bayangkan. Seneca, yang paling tragis itu sebenarnya Seneca ya. Seneca itu guru dari seorang kaisar, saya lupa namanya. Saya lupa namanya. Tapi Seneca itu mati di tangan kaisarnya itu yang notabene itu adalah muridnya. Ya jadi seharusnya milenial itu kalau belajar gitu ya, kamu gitu lah, belajar itu jangan setengah-setengah gitu. Dan anehnya itu stoik membawa saya mempelajari sesuatu all the way gitu ya. Gak ada sesuatu dari dulu ya yang membuat saya interest sampai saya belajar sedemikian rupa gitu. Susah banget nyebutin kata itu. Ya dan kita itu harus memilih guru gitu ya, harus memilih guru yang tepat gitu. Di era modern ini ada seorang stoik yang dia memfokuskan hidupnya itu berkarya untuk stoik gitu. Dia membuat podcast, dia membuat Instagram, dia membuat semua media sosial tentang stoik. Dia menelurkan buku banyak sekali tentang stoik. Dan dia mempunyai YouTube juga namanya Ryan Holiday. Ryan Holiday ini adalah bisa dibilang seorang stoik modern gitu. Dan dia tidak bilang tuh stoik itu harus menjadi orang yang denial, stoik itu harus menjadi orang yang tidak memiliki emosi, bukan. Tapi dia mengajarkan lebih kepada bagaimana cara kita melihat kehidupan gitu. Cara kita melihat rintangan kehidupan gitu ya. Dia melihat beberapa orang itu sebagai stoik karena menurut dia dan menurut pengertian saya, stoik itu sebenarnya adalah sifat yang manusia punya gitu, yang manusia punya untuk menjadi lebih kuat sebenarnya. Cuman sifat itu tuh harus kita gali dan harus kita latih sebenarnya. Seperti contohnya itu Victor siapa? Aduh saya lupa ya. Pokoknya nama depannya Victor. Jadi dia itu adalah seorang pilot Amerika dulu itu. Dia tertangkap oleh tentara Vietnam dan dia menjadi tahanan perang itu selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun lo bayangin, dia dipukul, dia disodomi, dia ditahan di penjara yang tidak ada sinar matahari sama sekali. Bayangin kalau dia tidak menemukan prinsip stoik ini, dia
sudah menjadi gila gitu. Dia bertahan hidup, bertahan waras itu karena stoik. Karena dia melatih pikirannya untuk tidak peduli dengan apa yang dia alami gitu. Makanya pas dia keluar setelah 7 tahun itu ya dia fine-fine aja secara psikologi gitu. Sehingga dia juga menelurkan buku gitu. Victor apa gitu saya lupa, nanti saya tulis di deskripsi. Kita itu tidak bisa mengartikan stoik itu secara kecil gitu, secara remeh-temeh, tidak bisa gitu. Karena stoik itu mengajarkan untuk melihat dunia itu secara utuh, bukan cuma hari ini, hari besok, dan hari lusa gitu. Kalau kita tidak melatih sifat stoik kita di dalam diri ya, kita tidak akan bertahan gitu. Kita akan menjadi gila. Mungkin dari luar kita dilihat biasa-biasa aja, tapi di dalam tuh kita stres, kita anxious gitu ya. Kita merasa khawatir akan hidup ini gitu. Mungkin kalau kamu ngelihat orang-orang sekitar kamu misalkan, banyak sekali orang yang bersifat stoik secara tidak langsung, baik itu dia tahu apa itu stoik atau tidak ya. Contoh mungkin orang tua kalian gitu, bapak kalian atau ibu kalian. Bapak saya misalkan contohnya, ayah saya itu menurut saya setelah saya tahu stoik, dia itu stoik banget. Dia itu stoik dan dia itu menerima apa yang ditakdirkan oleh Tuhan gitu. Dia itu dari saya sebelum lahir, 1 tahun sebelum lahir ya, dia sudah bekerja di perusahaan negara PTPN 8 gitu sampai pensiun gitu. Dan dia tidak peduli apa yang orang bilang. Dan dia bisa bekerja dari awal, dari bekerja di lapangan gitu, memetik teh, sampai pensiun itu posisi terakhirnya administrator, menjadi manajer. Dan itu adalah sifat stoik. Dia tidak melihat rintangan apa yang di depan. Dia tidak mengenal apa itu follow your passion gitu ya. Dan satu lagi yang menurut saya follow your passion itu bullshit ya. Setelah saya belajar stoik ini gitu, terutama setelah saya membaca Ego is the Enemy gitu ya, dari Ryan Holiday gitu. Kita itu seharusnya tidak mengikuti passion kita. Bukan tidak boleh, seharusnya tidak mengikuti passion kita secara langsung. Kita itu harus mencerna dulu passion itu apakah memang yang kamu inginkan, apa yang orang-orang sekitar kamu inginkan gitu. Kamu itu mengerjakan itu karena kebahagiaan kamu atau karena opini orang lain gitu. Mungkin kamu mengejar passion kamu karena alasannya kamu ingin dilihat keren gitu. Dan saya terketuk kemarin setelah membaca Ego is the Enemy gitu ya. Saya melakukan podcast ini juga kemarin saya berpikir ini saya ingin mengerjakan karena saya ingin mengerjakan atau saya ingin mengerjakan karena saya terlihat keren gitu. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa podcast ini adalah podcast yang memang saya ingin kerjakan.
Tidak peduli berapa pendengarnya, respon dari semua orang gitu. Ya, jadi segala sesuatunya itu harus dilihat dari konteks ya. Banyak orang yang menerima menerima misalkan pacarnya marah, terus dia tidak ikut marah karena dia seorang stoik. Bukan ya, mungkin itu betul ya, cuman tidak sekecil itu gitu. Stoik itu mempersiapkan diri kita untuk melatih diri kita untuk menghadapi tantangan dari yang kecil sampai yang besar gitu. Makanya saya melatih diri saya juga untuk menghadapi tantangan yang besar nanti gitu. Apakah saya memiliki insecurity? Ya masih sampai sekarang gitu. Cuman bagaimana caranya saya tidak khawatir gitu. Kayak Epictetus juga seorang budak yang punya rasa humoris sebenarnya tentang memento mori gitu. Ada satu tulisannya yang dia berkata dalam bahasa Indonesianya mungkin secara kurang lebih seperti ini. Kapan kematian akan datang gitu. Kalau kematian akan datang besok, ya udah biarkan datang besok hari. Sekarang saya mau makan siang dulu karena saya lapar. Itu gitu loh. Karena kekhawatiran itu tidak perlu berlebihan gitu. Kita tidak perlu mengkhawatirkan segala sesuatunya secara berlebihan. Maksudnya itu ya kalau misalkan ada rintangannya besok hari, ya kita tidak usah memikirkannya dari sekarang gitu. Maksudnya memikirkan kesedihannya tuh dari sekarang gitu. Bila ada kesedihan besok, kita tidak perlu bersedih dari sekarang gitu. Sedihannya besok aja gitu. Bila ada sesuatu yang menakutkan besok, ya takutnya jangan sekarang, besok aja gitu loh. Maksudnya tuh begitu. Itu stoik yang saya pelajari gitu ya. Ya pada dasarnya filosofi itu adalah ajaran yang harus dipraktekkan gitu. Kalau kita hanya teori, tidak bisa mempraktekannya kepada diri sendiri, ya akan percuma saja karena semua stoik terdahulu itu yang mempraktekannya gitu. Dan dia mempraktekannya, ingat, bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya. Dia menulis jurnal untuk dirinya gitu. Epictetus menulis Enchiridion. Terus Seneca juga menulis, cuman saya lupa judulnya apa, nanti saya cek dulu ya. Epictetus selain Enchiridion, dia juga menulis dalam bukunya Discourses gitu ya. Terus ada Heraclitus, dia juga menulis buku. Mana ya Seneca ya? Seneca juga ada menulis banyak hal, dia menulis di banyak hal gitu, dia menulis di jurnal, dia menulis surat untuk saudaranya gitu ya. Untuk sebagai pengingat gitu. Pengingat untuk dirinya, lalu dia sampaikan ke orang lain. Bukan orang yang merasa dirinya adalah seorang stoik, lalu mengajarkan orang untuk belajar stoik gitu. Ya, stoik itu filosofi yang sebenarnya luar biasa bila kita melihat konteksnya secara utuh gitu ya. Makanya saya merasa bersyukur sebenarnya karena saya itu mempunyai sifat kayak impulsif ya. Ketika saya senang sesuatu, saya akan all the way gitu, kayak saya senang
gaming gitu, saya beli segala sesuatunya tentang gaming, saya tidak peduli tentang uangnya gitu, yang penting saya dapat itu gitu. Tapi lagi-lagi gaming itu ternyata kebahagiaannya bagi saya itu adalah kebahagiaan semu gitu ya. Lalu ketika saya belajar stoik, lalu saya suka, ya saya akhirnya saya menggunakan sifat impulsif saya buat beli buku, baca buku, dan segala sesuatunya gitu. Dan ya tentang kebahagiaan tadi ya, di episode sebelumnya juga saya membahas tentang bahagia itu adalah candu ya. Ya mungkin saya sekarang juga masih main media sosial, masih nonton, masih main game, tapi ada batasnya gitu. Saya membatasi diri saya. Saya batasi diri saya agar saya tidak ketergantungan oleh kebahagiaan itu gitu. Karena memang kebahagiaan itu adalah semu gitu. Dan setelah saya melakukan pembatasan, menaruh limit bagi diri saya, ya ketika saya nonton film, nonton YouTube, main game, ya sekedar main game gitu, ya udah main game, udah aja. Bahagia ya bahagia, cuman saya tidak menaruh sepenuhnya kebahagiaan kepada sesuatu hal tersebut gitu. Banyak lah yang saya pelajari gitu ya, jadi jangan ya ini juga toxic media sosial sebenarnya. Dalam buku Ego is the Enemy juga ada bagian yang bilang talk gitu ya. Masalah manusia itu adalah berbicara lebih banyak daripada berbuat. Dalam bukunya Ryan Holiday ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, Facebook, what's on your mind gitu, kita suruh berbicara gitu ya. Ada Twitter, kita suruh berbicara. Ada media sosial di menyediakan kolom komen, kita disuruh untuk berbicara gitu. Kita tidak disuruh untuk berbuat. Kita disuruh untuk beropini gitu. Cobalah jangan terlalu banyak beropini, jangan terlalu banyak berbicara, jangan terlalu banyak bermain media sosial. Bukan berarti tidak boleh ya, tergantung konteksnya juga gitu. Coba untuk melakukan sesuatu yang pasti gitu, yang ada hasilnya gitu. Karena saya juga merasa gitu ya, ketika saya menonton TV, berkomentar, mendengar opini orang lain, ya memberikan efek negatif di pikiran saya gitu. Dan setelah saya memberi batasan kapan saya melihat media sosial, kapan saya harus nonton TV, kapan saya harus bermain game gitu, ya saya merasa lebih bahagia gitu. Dan kebahagiaan saya ya dimunculkan dari pikiran saya sendiri gitu. Begitu ya. Semoga podcast minggu ini bermanfaat. Ya jadi ya intinya sih saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh YouTube 1% ya. Ini bukan mengencounter ya, saya soalnya mencari inspirasi juga apa yang harus saya bicarakan dalam podcast ini sebenarnya. Akhirnya saya dapat gitu apa yang saya bicarakan, dan relate juga
atas pengalaman saya yang telah saya lakukan selama 2 bulan gitu, bahwa kita harus melihat segala sesuatu dengan konteks secara utuh gitu ya. Tadi saya sudah berbicara bagaimana stoicisme ditemukan, lalu sulitnya Marcus Aurelius menjadi seorang kaisar gitu ya. Ya semoga podcast ini, episode ini bermanfaat. Cukup sekian episode ini saya sampaikan, dan terima kasih.